Selamat pagi. Kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk menghantar kita beraktivitas, yaitu pada hari Jumat 21 Mei 2021, yaitu dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara yang terkasih, apa reaksi saudara ketika disakiti, ketika difitnah atau dilukai, padahal saudara tidak melakukan kesalahan apapun? Secara naluriah, kita pasti memiliki kecenderungan membalas sakit hati kita. Inilah prinsip yang diterapkan orang-orang dunia. Ketika mereka disakiti, pembalasan akan lebih kejam daripada perbuatan. Saudara-saudara, haruskah orang Kristen mengikuti jejak mereka? Bukankah kehidupan orang percaya itu harus berbeda dengan dunia? Firman-Nya mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam Roma 12 ayat 2. Kehendak Tuhan bagi kita tidak melakukan pembalasan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia, tetapi kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan tetap menunjukkan kasih kita kepada mereka. Yusuf adalah contoh orang yang mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita pasti tahu kisah perjalanan hidup Yusuf yang tercatat dalam Alkitab. Yusuf harus melewati perjalanan hidup yang cukup dramatis. Penderitaan demi penderitaan harus ia alami sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan saudara-saudaranya sendiri. Kalau orang lain yang melakukan kejahatan, mungkin kita masih bisa memakluminya. Tapi tindakan ini dilakukan oleh saudara Yusuf sendiri. Ini sungguh menyakitkan. Andai kita berada di posisi Yusuf, mungkin kita tidak akan menerima hal itu dan akan membalas sakit hati atau dendam kita kepada mereka. Namun hal ini tidak dilakukan Yusuf. Ia mampu mengambil sisi positif dari setiap peristiwa kelam yang terjadi di masa lalunya. Walaupun begitu sakit, begitu hina dari saudara-saudaranya, tetapi Yusuf melakukan kebaikan, membalas dengan kebaikan. Yusuf sadar bahwa semua itu adalah bagian dari proses yang diizinkan Tuhan, yang kesemuanya mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya, sehingga ia pun dapat berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Rencana Tuhan tiada yang tahu. Pikiran manusia tidak dapat menyelami apa maksud dan tujuan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita mengalami demikian, kita harus berpikiran positif dan kita harus menyerahkannya kepada Tuhan melalui doa dan komunikasi kita. Tuhan mungkin memberikan jalan yang terbaik melalui apa yang kita hadapi, peristiwa apa yang kita alami. Begitu dan bagaimana sakitnya pun yang harus kita hadapi. Mungkin rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita nantinya. Karena itu kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, dan sebagai wujud dari kasih Kristus, kita harus saling memaafkan di dalam kehidupan
di dalam komunitas dan di dalam keluarga kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita satu hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi ini. Tuhan memberitahukan kepada kami agar kami selalu berpikiran positif dan selalu menyerahkan segala pergumulan, segala yang kami hadapi seperti hamba Yusuf yang menerima begitu banyak tekanan dari saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf hanya dapat berbuat baik. Semoga melalui berkat Tuhan, kami ini akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik di seluruh aspek kehidupan kami dan di seluruh aspek pelayanan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari dalam Kristus Yesus. Amin.